A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati, yang saya hormati para bapak, para ibu, para hadirin wal hadirat ingkang sampun rawuh wonten panggenan ingkang insyaallah pikantuk berkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini, malam yang berbahagia ini, malam yang diguyuri hujan. Semoga dengan turunnya hujan turun pula berkah-berkah ingkang diturunkan oleh Allah kepada kita makhluknya. Karena dengan air hujan pun akhirnya tumbuh tanaman-tanaman, yang mana dari tanaman tersebut kita bisa mendapatkan makanan-makanan yang kita konsumsi pada setiap harinya. Alhamdulillah, wonten dalu punika kula kalih panjenengan ugi dipun paringi salah satunggaling nikmat niki mboten bosen-bosen niki kula kalih panjenengan diulang-ulangi. Alhamdulillah dipun paringi nikmat saged ngelampahi kewajiban inggih menika salat maghrib. Walhamdulillah kesunahanipun saged dipun lampahi wonten Masjid Al-Ma'muri. Mugi-mugi dengan wasilah kula kalih panjenengan dumugi wonten masjid niki niku saged memberikan keramaian, menghidupkan Masjid Al-Ma'muri. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kula saged pinanggih malih kalih Bapak Ibu sedanten, karena pada minggu sebelumnya kula meraih istilahnya. Karena kemarin ada tugas saking pondok, ingin menika kula dipun utus derek pelatihan membaca kitab kuning tentang Bandung. Ngriku ngagem metode yang baru saking pondok salaf, asmanipun Pondok Sidogiri. Nah, wonten minggu kemarin niku dados wingi kula istilahnya nggih merai. Alhamdulillah wonten minggu niki saged pinanggih malih kalih Bapak Ibu sedanten wonten Masjid Al-Ma'muri menika dalam rangka tidak lain dan tidak bukan adalah membaca, mengkaji, menyelami uraian-uraian, butiran-butiran hikmah, butiran-butiran ilmu yang sampun dirangkai, disusun dengan sedemikian indah kalih Mbah Musonif atau Mbah Pengarang wonten kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq ingkang dipun karang kalih Syekhul Habib Abdullah bin Husain ingkang lahir dan juga meninggal wonten negeri ingkang asmanipun negeri Yaman. Mugi-mugi negeri-negeri Islam ugi termasuk niku negeri Indonesia dipun paringi kedamaian, ketentraman, mboten wonten konflik apapun, dan diberikan keberkahan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita lajengaken pengawasan kita wonten dalu punika. Alhamdulillah pada minggu yang sebelumnya kita sudah membaca hal-hal yang membatalkan sholat. Terus nggih Bapak Ibu. Saking watabtul sholatu fil kalami walau bi harfin mufhimin. Niku wonten halaman 119. Niki wonten pertemuan sebelumnya sudah kita baca, tetapi niki untuk mereview kembali sedikit kita baca secara agak cepat. Kulo pertama saged mengingat-ingat, kemudian kulo kali panjenengan juga mengingat-ingat kembali dan nantinya bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin.
Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Niki fasal niki yang mau membedakan setiap bagian. Kemudian watabdul sholatu batal sholat apa sholat bil kalami disebabkan oleh ucapan atau omongan. Niki sing pertama nggih. Walau biharfin mufhimin lan senajan kelawan sak huruf kang iso dipahami. Jadi walaupun satu huruf yang mana dari huruf itu bisa dipahami, niku membatalkan sholat. Okay. Illa innasya. Nah ini konten pengecualiannya. Kecuali innasya, kecuali jika lupa, wa qalla dan juga sedikit. Nek waniko ucapan niku saged membatalkan sholat. Niki onten pengecualiannya yaitu jikalau si orang yang sholat niku terlupa kalau dia sedang dalam keadaan sholat dan juga ucapan ini pun namun qalil sekedik innasya wa qalla, apabila sedikit dan apabila lupa dan sedikit, wabil af'ali dan juga dengan perbuatan ingkang pripun ingkang al-katsirati yang banyak. Jadi nek woniko dengan ucapan, sekarang dengan perbuatannya niki onten syaratnya yang banyak. Nah yang sekedik niku pripun? Nah mangke ada batas yang diberikan oleh musannif seperti apa yang sedikit. Al mutawaliyati yang nuli-nuli atau berturut-turut. Kasalasi koyo telu piro-piro harokatin ubahan, seperti 3 gerakan. Jadi batasnya niku paling kathah melakukan gerakan itu adalah dua kali. Gerakan ketiga niku sampun batalaken sholat. Wabil harokatil mufridoti dan juga dengan sebab satu gerakan tapi gerakan ini ku nemen sangat terlalu, seperti halnya loncat niku satu gerakan atau salto niku satu gerakan, tetapi itu gerakan yang nemen yang sangat-sangat. Wabizya jadi ruknin dan juga sebab menambahkan rukun. Nah rukun sholat niki insya Allah wonten pertemuan niki akan kita uraikan satu persatu, ada berapa dari nomor 1 sampai terakhir niku napa mawon. Wabizya jadi ruknin dan dengan sebab menambahkan rukun. Jadi umpamanya rukun sholat asar niku wonten 4 rakaat, kemudian ditambahi sak rakaat keempat dengan 5 rakaat niku nggih membatalkan sholat. Fi'aliyin kang bangsa penggawean yang dengan jenis perbuatan. Wabil harakatil wahidati dan dengan sebab gerakan al-wahidati yang satu. Jadi satu gerakan yang seperti apa? Lillabi, dengan tujuan untuk dolanan. Niki nggih, terus nggih nek mamane lare alit niku nggih, walaupun mungkin belum dibebani oleh kewajiban syariat seperti sholat niku monggo sami-sami diajak untuk boten dolanan, boten kudu anteng wonten setelah dia mengucapkan takbiratul ihram. Wabil akli dan dengan sebab makan, wasyurbi dan ngombe. Illa innasya. Nah niku antar pengecualian yang oleh illa innasya, kecuali orang itu lupa, wa qalla dan juga sedikit. Wa biniyati qat'i sholati lan sebab niat megot sholat atau meniatkan untuk memutuskan sholat. Jadi di tengah-tengah sholat dia dalam hati berniat untuk membatalkan sholat, niku batal langsung. Kemudian wa bi ta'liqi qat'iha dan juga disebabkan gantungke megot sholat. Jadi dia menggantungkan untuk memutus atau membatalkan sholat. Niki misalnya seperti ketika konten kucing umpamane, kucing melebet omahe kula kalih panjenengan, kemudian terdengar suara krompiang. Nah ketika si orang yang sholat itu
mendengarkan suara tersebut, kemudian dia meniatkan dalam hati, mengko nek ono nanti kalau ada bunyi krompiang meleh, nanti saya akan membatalkan sholat. Niku le batal mboten nanti nunggu krompiang, tapi ketika dia sudah meniatkan untuk membatalkan sholat, seketika itu juga sholatnya sampun batal. Wabit taraddudi, dan juga dengan sebab di ragu-ragu fihi ing dalam qot'iyah, dia ragu-ragu apakah dia akan terus sholat atau tidak, apakah dia akan memutuskan sholat atau meneruskan sholat. Niku nggih batal. Wa bi ayyam dia ruknun, lan sebab yen to kelewat apa ruknun, jadi rukune niku lewat ma'asyaki sertane atau disertai dengan keraguan fi niyatit taharrumi, di dalam niat takbiratul ihram. Jadi jangan sampai ada rukun-rukun yang terlewat, karena rukun itu mutlak harus diketahui oleh setiap orang Islam yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan sudah dibebani kewajiban syariat, salah satunya adalah sholat. Auyatula, atau suwe atau panjang atau lama, zamanus syaki, waktu atau zaman atau tenggang waktu keraguannya itu. Jadi kalau keraguannya itu sampun rodok suwe, niku nggih membatalkan sholat. Nah niku adalah beberapa hal yang membatalkan sholat ingkang sampun diuraikan oleh Imam Musannif wonten kitab niki, dan itu satu persatu sudah disebutkan di situ. Dugi mriki wonten panggonan pirsa Bapak Ibu, menawi wonten niki saniki kita akan membaca syarat-syarat sholat niku diterima. Nggih, wonten halaman 125. Faslun utawi iki iku fasal suwiji. Wa syurita, lan disyaratake, ini disyaratkan ma'amarro sertane barang liqabuliha kang kelewat ma krana keterimane ngapunten indallah, keterimane salat indallah ing dalem mungguhe Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa kriteria, ada beberapa syarat yang mana dengan syarat-syarat itu ibadah sholat niku saged diterima atau makbul. Tetapi apakah ketika syarat-syarat ini sudah terpenuhi kemudian serta-merta niku mesti makbul? Niku kersane Gusti Allah. Nggih. Jadi sebagai hamba kita hanya diwajibkan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi syarat-syarat sebelum sholat, syarat-syarat diterimanya, kemudian kita melakukan sholat, rukun-rukunnya semuanya dipenuhi, sunnah-sunnah syukur-syukur alhamdulillah dipenuhi, kemudian setelah itu baru kita limpahkan, kita serahkan. Kita tidak punya urusan apa-apa, entah niku dikabulkan atau tidak, niku semuanya adalah hak mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini umpamanya, bahkan apakah kita nanti ketika sudah beramal soleh, kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik di dunia, kemudian maksiat kemungkaran sudah kita minimalkan, apakah ketika itu otomatis kita nanti akan masuk surga? Nggih, nanti dulu. Semua hamba niku yang mempunyai hak untuk menentukan di mana dia, lahirnya kapan, nanti ketika sudah meninggal itu bagaimana dikuburnya, kemudian ketika dalam masa akhirat niku apakah akan masuk surga atau masuk neraka, niku semuanya hak milik oleh Allah. Jadi umpamane onten dulu ada sedikit pernyataan yang nyeleneh
saking salah satu kiai, salah satu ulama menawi Nabi Muhammad niku mlebet swarga niku nggih boten gara-gara amal soleh Rasulullah, tapi gara-gara nggih kersane napa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, memang seperti itu karena memang Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hak penuh atas apa-apa yang terjadi dengan hambanya tersebut. Jadi, tetapi yang perlu diketahui juga bahwasanya Allah niku maha tidak mengingkari janji. Barang siapa yang sudah melakukan segala kewajibannya, kemudian sudah melakukan amal-amal soleh di dunia, lesangune sampun cukup, Gusti Allah niku nggih maha menepati janji. Dan niku tetap kita melakukan seluruh kewajiban-kewajiban yang sudah dibebankan kepada kita, dan juga tetap berharap moga-moga Allah niku memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita nanti ketika yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, niki wau kita tadi akan memperbincangkan syarat-syarat diterimanya salat. Yang pertama niku adalah opo ayyaksida biha, yen to maca sapa wong kelawan salat wajh Allah ing ridhone Allah taala. Jadi niki adalah tingkatan seorang hamba yang sudah benar-benar tidak ada yang diharapkan ketika dia memasuki suatu ibadah. Yang dimaksudkan di sini adalah salat. Yang dia harapkan hanya satu, inggih menika wajh Allah utawa ridhone Allah. Mboten pengin didelok menungso nek wong niku rajin salat, mboten pengin kok pengen dikandani tangga teparo nek wong niku napa rajin salate, melu agamane atau apapun. Dia hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi syarat pertama yang ditulis oleh Imam Musannif, yang mana ini adalah kembali ke hadis pertama yang dulu disampaikan oleh Pak Imam wonten pengaosan kitab Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala perbuatan itu diganjar sesuai dengan niat orang yang akan melakukan ibadah tersebut. Salate kula kalih panjenengan niku apakah berniat untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala atau berharap untuk dilihat oleh manusia. Nah, disitulah nanti yang namanya ilmu tasawuf nanti akan bekerja. Nah, nanti di akhir-akhir kitab niki nek mboten kelentu nanti akan disinggung sedikit dengan napa asmane? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf niku ilmu untuk menyucikan jiwa, nggih. Jadi yang di kitab niki sampun urut saestu sampun leres sangat. Yang pertama banget untuk diketahui tentu adalah tentang keyakinan bahwasanya kita niku makhluk Allah yang diciptakan oleh Khalik atau pencipta yang namanya Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan-keyakinan yang lain tentang niku kitab Allah, Rasul Allah, Nabi Allah, yaumul qiyamah kalih qada wal qadar. Nah, setelah akidah niku sampun dipelajari, kita butuh dan diwajibkan kemudian dibebani oleh hukum-hukum syariat. Pertama nggih, untuk masuk dalam Islam syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, sampai terakhir haji. Itu yang rukun-rukun, tapi yang wajib tasih kathah. Nah, setelah hal-hal yang wajib atau syariat, pertama tauhid, kemudian syariat, kemudian terakhir niku adalah tazkiyatun nafas atau ilmu tasawuf niku, bagaimana cara untuk membersihkan hati biar tidak ada unsur-unsur dunia yang melekat di dalam hati kita, dan niku ilmune diwaos saged. Tetapi ketika dipraktekkan niku sangat sulit, karena ketika kita membaca ilmu tasawuf niku seakan-akan kula kalih panjenengan niku lagi ngoco, sedang bercermin
Jadi kita mengoreksi diri kita sendiri, dan ketika di satu titik kita mengetahui, menemukan, oh ternyata saya pernah seperti ini, oh saya ternyata pernah ingin dilihat manusia ketika saya beribadah atau berbuat baik. Nah di situ kadang-kadang kita merasa disadarkan kembali, dan disitulah kita diperbaharui niatnya untuk tetap hanya mengharap semuanya itu adalah hanya ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah yang pertama, syarat yang pertama adalah ayaksida, maksud dari bersolat atau niat dari solat niku adalah wajah Allah atau ridhone Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditekankan lagi di sini wahdahu, hale suwijine Allah. Jadi hanya satu-satunya yang diharapkan itu adalah ridhone Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyakuna ma'kuluhu lan yento ono apa panganane wong. Jadi niki disinggung juga apa-apa yang masuk di tubuh kita, apa-apa yang kita kenakan di tubuh kita, apa-apa di mana kita tinggal, di mana kita melakukan sholat, niku harus seperti apa, disinggung juga oleh Mbah Pengarang atau Mbah Musonif. Wa ayyakuna lan yento ono apa panganane wong, wa malbusuhu lan pakaiane wong, wa musallahu lan panggonan salate wong iku halalan. Nggih. Niki nggih. Saking hati-hatine Mbah Musonif, saking perhati, dan beliau juga menasihati kita untuk selalu terus berhati-hati dengan apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita kenakan, apa yang kita dapatkan, itu selalu berusaha untuk selalu berhati-hati bahwasanya apa-apa yang kita kenakan, apa yang kita konsumsi itu adalah dari barang yang halal dan dari juga pekerjaan-pekerjaan yang halal. Dan wasilah-wasilah atau perantara datangnya rezeki itu juga dari pintu-pintu yang halal. Nah niki saking hati-hatine, dan karena menawi ada saja setitik keharaman yang menempel di dalam tubuh kita atau di luar tubuh kita yang menempel, niku wau akhirnya salate mboten diterima, mboten makbul. Kemudian wa ayyahdura lan yanto menghadirkan dan bisa menghadirkan qalbuhu, atine wong. Jadi yang dihadirkan adalah hatine. Nek riyen niku saking khusuke para sahabat niku wonten cerita niki sampun masyhur ceritane bahwasanya dulu ketika sahabat Khalifah Ali ibnu Abi Thalib niku ketika setelah perang, kemudian beliau itu tertusuk oleh panah, yang mana nek panah zaman dulu kan mata panahnya niku runcing, kemudian nek ditarik niku akhirnya dagingnya saged sobek. Nah ketika zaman dahulu itu sahabat Ali ibnu Abi Thalib niku karramallahu wajhah niku bisa atau meminta untuk mencabut kapaknya atau anak panah ini adalah ketika waktu sholat. Jadi ketika beliau masuk ke sholat, saking khusyuke niku mboten karaos bahwa mata anak panah niku dicabut dari tubuhnya niku, tetapi apakah kita kemudian menyerah, kok koyone angel nggih bangane untuk mencapai martabat level keimanan kekhusyuan seperti para sahabat, nggih memang angel, dan niku tidak bisa kita pungkiri. Tetapi sebagai hambanya Allah yang selalu berusaha untuk tetap mematuhi, kemudian berusaha dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita, monggo kita tetap selalu rajin atau memperbaharui niat kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghadirkan hati kita dalam setiap peribadatan kita. Fiha ing dalam salat.
Falaisa lahu mongko ora ana keduwene wong min salati saking salate wong niku illa ma qala kejaba barang kang angan-angan sapa wong. Jadi yang dia dapatkan adalah apa yang dia pikirkan. Ketika dia hanya memikirkan Allah nggih angsale ridhone saking Gusti Allah. Tetapi ketika dalam salat kok dilalai mikir ke utang atau mikir ke apa nggih akhirnya nggih sing kepikiran nggih niku minha sangking salat wa alla yu'jiba lan yen to ora yu'jiba niku ini salah satu penyakit hati. Ini disebutkan oleh Imam Ghazali tentang kitab kathah banget kitab, salah satunya tentang kitab ingkang asmanipun kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah niku adalah permulaan hidayah. Jadi di situ Imam Ghazali niku menggabungkan fikih lahir dan fikih batin. Tengriku Imam Ghazali menyebutkan beberapa penyakit hati yang sering sekali menimpa para kaum muslimin. Salah satunya niku adalah niki ujub atau berbangga diri. Ada juga riya, ingin dilihat manusia. Kemudian yang lain adalah takabur, sombong. Ya. Jadi yang disebutkan pertama di sini yang masuk wonten kitab Sulamut Taufik niku adalah ujub wa alla yu'jiba biha lan yanto orang berbangga diri sapa wong biha kelawan salat. Jadi dengan salat karena kita melakukan salat bukan berarti kita bisa berbangga diri, menyatakan diri sudah sebagai hamba yang solih, sebagai hamba yang sudah melakukan segala perbuatannya mung salat, padahal hanya kewajiban salat, dan salat itu adalah hal yang paling dasar, bukan sesuatu hal yang patut untuk dibanggakan ketika kita melakukan salat, karena itu adalah asas atau pondasi utama yang harus dilakukan oleh para setiap muslimin. Dan niku adalah hal yang nek coro cah-cah nom niku hal-hal basic nggih, hal-hal basic yang bukan untuk dipamer-pamerkan, dan memang sebetulnya ibadah itu bukan untuk dipamer-pamerkan nggih. Tetapi ada beberapa pengecualian ketika itu untuk niat tertentu itu ditunjukkan, tetapi nggih bukan untuk niat pamer, hanya ingin menunjukkan bahwasanya agama Islam itu agama yang indah dengan menunjukkan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para pemeluknya. Nah, itu tadi adalah syarat-syarat di antara syarat-syarat diterimanya salat seorang muslim. Dugi mriki wonten pamutan pirsa Bapak Ibu. Niki sudah memasuki pukul 7. Alhamdulillah niki sami saking pundur nyambut damel sedanten ya Bapak Ibu. Alhamdulillah nih kok, monggo Pak. Kalau ada yang istilahnya baik buruknya amal itu tergantung sholatnya. Nah niku kembali saya tadi menyinggung kalau sholat niku tergantung sholat itu adalah hal dasar yang paling pertama harus dilakukan oleh seorang hamba, karena yang pertama untuk masuk Islam nggih syahadat, setelahnya kan baru sholat. Nah, ketika sholat niku sampun sae, pondasine nggih sampun sae, niku insyaallah kebaikan atau perbuatan-perbuatan yang lainnya pun ikut baik. Tetapi apakah kita juga kadang-kadang nggih melihat wonten wong sing pun salate apik ternyata tapi kelihatannya nggih ternyata di luar masih mboten patiya apik, entah itu perangainya, entah itu sopan santunnya. Nah niku bisa jadi salate nggih dereng sae. Kalau kebalikannya misalnya beramal baik tapi sholatnya jelek, amal kebaikannya itu diterima. Apakah diterima amal kebaikannya diterima, tetapi pondasinya dia untuk beramal melakukan ibadah-ibadah selain sholat puasa niku kan belum dilakukan.
Tetapi kalau amal baiknya itu diterima atau tidak niku nggih kersane Gusti Allah. Tetapi kita memandangnya adalah sebagai suatu kebaikan dari sesama pemeluk agama Islam. Nggih. Kalau diterima atau tidaknya tadi niku adalah hak mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi teng mriki kalih Mbah Musonef diberikan tanda-tanda bagaimana sholatnya seorang hamba niku ditampi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lintunipun nanti kita akan masuk ke rukun-rukun sholat. Nah niki sudah masuk ke praktek sholate. Nek niku wau saderenge adalah pra sholat, apa-apa yang harus dipenuhi, apa-apa yang harus dilakukan. Kita sekarang masuk ke sholatnya. Faslun utawi iki iku fasal suwiji arkanus sholati. Nah, niki kita sudah masuk ke rukun nggih Bapak Ibu. Jadi sholat, jadi setiap peribadatan bahkan segala hal itu punya pengertiannya masing-masing. Sholat niku adalah ibadah yang mana diawali dengan takbiratul ihram, dengan perbuatan atau gerakan-gerakan tertentu, dan juga dengan bacaan-bacaan tertentu, diawali dengan takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam. Nah, sholat niku dibagi menjadi dua. Pertama, hukumnya sholat niku hukum aslinya adalah wajib. Tetapi bisa juga berlaku dalam satu hal, sholat niki bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Contohnya mawon bisa menjadi haram ketika seorang wanita niku dalam masa haid atau nifas niku diharamkan, tidak bolehkan dia untuk melakukan sholat. Tapi hukum aslinya sholat ketika nggih dalam keadaan yang biasa-biasa saja seperti kita ini niku nggih wajib hukum aslinya. Kemudian disyariatkan ketika peristiwa Isra Mi'raj, dan disyariatkan di saat itu juga adalah wudu. Jadi wudu kalau sholat niku disyariatkan dalam waktu yang bersama-sama ketika peristiwa Isra Mi'raj. Niku adalah perjalanan Nabi Muhammad dalam satu malam, dan niku mungkin nanti ketika peristiwa Isra Mi'raj sakit kita peringati lagi nanti. Kemudian dalam sholat niku dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rukun dan yang kedua adalah sunnah. Rukun niku adalah jika tidak dilakukan niku batal sholate, jika dilakukan sah sholate. Sunnah niku nek boten dilampahi tetap sah sholate, nek dilampahi ditambahi ganjarane. Rukun niku dalam satu kitab ke kitab lain niku bisa berbeda-beda jumlahnya. Wonten sing 13, wonten sing 18, wonten sing 17, tengah iki 17. Dan itu nanti bedanya di mana nanti akan kita sampaikan. Kemudian di sunnah dalam sholat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama niku sunnah ab'ad kalih sunnah hay'ah. Bentene napa antara ab'ad kalih hay'ah? Bentene niku adalah kalau ab'ad niku menawi ditinggalkan niku disunnahkan untuk menambalnya dengan melakukan sujud sahwi. Jika hay'ah niku mboten napa-napa, mboten disunahkan untuk melakukan atau menambal tidak dilakukannya sunnah tersebut. Jadi hay'ah niku wonten kalih, kemudian ab'ad niku wonten kalih, kunut kalih tasyahud awal, menawi hay'ah niku wonten kathah. Kula kesupen wonten pintene. Nanti akan disinggung juga insyaallah. Tetapi yang patut dan harus kita ketahui terlebih dahulu adalah rukun-rukunnya.
sebelumnya niku sampun disinggung oleh Imam Musonif bahwasanya kita semua wajib untuk mengetahui rukunnya. Kenapa? Karena jangan sampai rukun yang harusnya itu dipenuhi dianggap menjadi sunnah atau entah itu abad atau hay'ah. Karena ketika rukun niku mboten terpenuhi, tidak terpenuhi juga sholat tersebut alias mboten sah atau batal. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu rukun-rukunnya dalam sholat niku napa mawon. Arkanus sholati sab'ata asyara, utawi pira-pira rukun sholat niku sab'ata asyara wonten 17. Tapi nanti ketika Bapak membaca kitab lain ada yang bilang 14, ada yang bilang 13. Al-awwalu ikuni, al-awwalu utawi kang pertama atau yang pertama niku adalah an-niyatu niat bil qalbi dengan hati. Jadi di mana-mana di banyak ibadah, sholat, puasa, zakat, kemudian haji, umrah niku semuanya diawali dengan niat. Dan niat niku harus terbersit, harus dilakukan di hati. Niku yang wajib. Nah, sunnahnya adalah diucapkan menggunakan bibir. Untuk apa? Untuk meyakinkan betul bahwasanya kita sudah berniat. Jika bibir sudah berucap, mosok hati mboten. Jadi itu adalah dalam rangka untuk meyakinkan diri bahwasanya kita benar-benar sudah berniat. Nah, dalam sholat itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam niat. Yang pertama adalah bermaksud untuk melakukan sholat, kemudian betul-betul yakin bahwasanya sholat niku adalah sholat fardu. Kemudian yang ketiga itu adalah sholatnya niku sholat nopo, entah niku sholat zuhur atau sholat asar atau apapun. Nah, kemudian setelahnya barulah ada kesunahan dalam niat, yang mana sholatnya pinten rakaat, kemudian posisinya dia sebagai imam atau makmum, yang panjang niku sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ingkang wajib niku adalah usolli fardhu zuhri. Setelahnya niku adalah sunnah. Bil qalbi kelawan ati, lil fi'li krana penggawean, wa yu'ayyinu lan nyataake wong atau menentukan salate niku napa niku ingkang kula aturke niku zatas sababi ing salat kang duweni sebab, wa yanwi lan niyate wong niku al fardhiyata ing kafarduan atau fardune niku fil fardhi ing dalam salat fardu wa yaqulu lan ngucap sapa wong bihaitsu yusmi'u nafsahu kelawan sekirane aweh krungu, sekiranya bisa didengarkan nafsahu dirinya sendiri. Kakulli ruknin qauliyin kaya saben-saben rukun kang bangsa pengucap. Jadi rukun-rukun seperti ucapan, seperti halnya takbiratul ihram. Kemudian sami'allahu liman hamidah niku boten rukun, nggih. Iktidal yang rukun. Seperti halnya adalah Allahu Akbar, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian membaca juga tasyahud akhir, kemudian membaca Al-Fatihah. Nah, niku yang termasuk dalam rukun-rukun qauli. Itu niku adalah sekiranya bisa didengarkan oleh dirinya sendiri. Kakulli ruknin qaulin Allahu Akbar, pengucap Allahu Akbar, wa huwa sani arkaniha, utawi Allahu Akbar takbiratul ihram niku itu adalah rukun yang kedua. Jadi yang pertama tadi adalah niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram Allahu Akbar niki nggih riyen nanti dijelaskan teng pundi-pundi lafate Allahu Akbar nggih
lafadznya takbiratul ihram nggih Allahu Akbar, mboten angsal di owah-owah, tidak boleh dibalik, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi dengan kalimat apapun. Kemudian as-salisu atau yang nomor 3 niku adalah al-qiyamu ngadeg fil fardhi ing dalam salat fardu lil qadiri kedue wong kang mampu. Jadi niki ada taklik atau ada catatan kecil bagi yang mampu. Nah, bagi yang tidak mampu seperti apa? Nggih diperbolehkan untuk bagaimana dia mampunya. Kalau dia mampu untuk duduk ngagem kursi nggih mboten napa-napa. Kalau dia bisa duduknya niku nggih teng ngandhap nggih mboten napa-napa. Kalaupun dia juga tidak bisa duduk niku diperbolehkan juga dalam keadaan berbaring kemudian sholat menggunakan isyarat-isyarat nggih. Ar-rabi'u atau yang nomor 4 niku adalah qiraatul Fatihati, membaca surat Al-Fatihah. Sampun azan? Sampun ini. Yang nomor 4 tadi adalah membaca Al-Fatihah. Nah niki yang jadi syarat seorang itu bisa makbul salatnya nggih Fatihah niku sampun sae. Tajwidnya, huruf makhorijnya niku keluarnya dari mana, menawi iya kana butuh nggih, mau sih iya kana butuh tasdid. Jadi lebih utama yang paling pertama harus dikuasai adalah membaca Al-Fatihah. Nah, untuk pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan sekian dulu. Mungkin apa ingkang kula kalih panjenengan Allah SWT punika dadi ilmu ingkang manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Qul akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.